semuanya. Welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service, yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum lanjut kita mau yel-yel dulu nih. Yuk yang di rumah berdiri semua, kita harus semangat untuk menyambut Joy Kids. Oke, siap semuanya? Siap. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Hello everyone, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together.
sebelum lanjut kita mau main games dulu nih. Yeay, games kali ini adalah tebak gaya. Nah, jadi di sini ada Kak Adi, Kak Frankie dan Kak Bianca. Jadi nanti Kak Adi akan memberikan gerakan, lalu Kak Bianca dan Kak Frankie akan menebak itu gaya apa ya, kayak gitu. Kalian juga bisa tebak ya di rumah ya. Oke, siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. 2. Penari. Oh, penari piring.
Tari piring. Yeay! Kak Bianca berhasil menebak 1. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Oh, Frankie yang 1, sorry, salah dengar. Kak Frankie berhasil 1 pertanyaan. Oke, sekarang 2 pertanyaan lagi yang kedua. Jongkok. Duduk. Kursi. Kursi tidur. Kursi lemas. Kursi malas. Yeay! Siapa nih yang berhasil menebak? Kak Bianca. Oke, jadi seri nih. Kak Bianca sudah berhasil, Kak Frankie juga berhasil. Kita tinggal 1 pertanyaan lagi ya. Siapa yang menang ya? Oke, 1, 2, 3. Orang buta. 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 Buta warna. Jadi pemenangnya adalah Kak Frankie. Kalian juga bisa cobain ya di rumah sama teman-teman atau sama orang tua. Hello, hai, kita udah tiba di end of August ya. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita membahas tentang kemurahan ya, atau goodness bahasa Inggrisnya. Nah, sebelumnya itu kita mau lihat ini ya, Missnya punya beberapa foto ya yang ingin menunjukkan istilahnya apa ya, pertumbuhan seseorang anak dan juga foto-fotonya bersama dengan keluarganya gitu ya. Mungkin ada beberapa foto dari anaknya dengan papanya, mamanya dan segala. Pokoknya ya foto-foto itulah. Nanti kita akan lihat sama-sama dulu biar kita tahu maksudnya apa. Nah, kalian udah lihat kan pertumbuhan seseorang anak, ada anak sama papa mamanya. Nah, pernah nggak sih kalian ditanyain atau mungkin dibilangin, bukan ditanyain dia, "Hi, kamu ini mirip loh sama dadimu," gitu ya. Atau, "Oh, enggak, dia ini miripnya sama maminya," gitu ya. Atau mungkin kalian mirip sama grandpa atau grandma kalian, bisa apapun. Nah, kenapa kok kita bisa mirip sama parents kita gitu ya? Karena kita ini lahir atau bertumbuh dari orang tua kita, ya nggak sih? Papa mama kita, they're married and then punya anak kita gitu. Nah, makanya kita mirip sama salah satu dari mereka. Atau mungkin ya mungkin kita nggak terlalu mirip gitu. Ada juga sih anaknya begitu aja, tapi dia ambil matanya papanya gitu ya. Lalu dia punya hidungnya mamanya. Dan nggak mungkin juga, dan misalnya bukan nggak mungkin, dia ambil mungkin ini bentuk mukanya, face-nya ya, entah ada yang round, ada yang square, dia ambil dari grandpanya, itu juga bisa. Jadi belum tentu memang kita itu bisa mirip sekali, tapi paling nggak kita itu punya sesuatu yang kita turun istilahnya diambil dari orang tua kita. Mungkin ya ada juga yang kok my parents hairnya lurus ya, and then aku kok bisa keriting gitu ya, atau mungkin aku bisa wavy. Itu juga bisa jadi karena kita mengambil entah dari turunan mungkin nenek moyang kita yang di sana yang kita nggak tahu, yang mungkin ada beberapa keturunan yang nggak keambil gitu ya. Nah, itu bisa jadi, itu yang namanya DNA atau kita sebut dengan keturunan gitu ya. Nah, hari ini karena di end of August ya, kita mempelajari cerita terakhir tentang kemurahan, kita mau, mungkin ada beberapa dari kita yang tanya, gimana sih gitu ya, gimana caranya kita bisa punya buah-buah roh? Salah satu deh apapun, mungkin termasuk salah satunya hari ini adalah kemurahan gitu ya. Gimana caranya kita bisa punya buah-buah roh atau kemurahan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mau dengar dulu nih ceritanya tentang betapa Tuhan kita itu begitu murah hati dan sangat luar biasa. Pokoknya nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata, nggak bisa diukur dengan kalimat kita gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu lagi ada di dunia ya. Siapa di sini yang suka dengar cerita? Mungkin sebelum tidur dibacakan dongeng dulu gitu sama papa mamanya, pasti ada ya di antara kita ya. Atau mungkin mbaknya yang bacain juga nggak masalah sih, siapapun yang bacain nggak masalah ya. Nah, Tuhan Yesus juga gitu ya. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia sering sekali menceritakan cerita-cerita yang menolong orang-orang supaya mengerti tentang heaven atau kerajaan surga gitu ya. Nah, pada waktu itu Tuhan tuh bilang gini,
ada hal kerajaan sorga itu adalah seumpama seperti seorang tuan rumah yang mempunyai kebun anggur yang sangat besar gitu ya. Nah, di pagi hari tuan rumah ini keluar dari rumahnya gitu ya. Dia mau cari pekerja untuk kebun anggurnya yang begitu besar karena kebun anggur ini gede dan dia kekurangan pekerja gitu ya. Lalu dia cari. Lalu ketika di pagi hari itu mungkin kayak jam 6 pagi gitu ya kira-kira ya. Lalu dia ngomong sama orang-orang yang ketemu, "Hei, kamu mau nggak nih kerja di tempatku?" gitu ya. Bayarannya 1 hari 1 dinar ya. Kalau 1 dinar itu bayarannya cukup gede pada zaman itu gitu ya. Itu lebih dari UMR. Kalau buat yang gede-gede yang udah ngerti apa itu UMR, itu lebih daripada UMR gitu ya. Nah, lalu dia ngomong sama ayah, "Mau nggak nih jadi kamu kerja dari pagi ini, jam 6 pagi ini mungkin nanti sampai agak sore gitu ya, jam 4 jam 5 lah, kira-kira jam 6 gitu ya. Jadi 12 jam. Oke, deal gitu ya." Lalu kerjalah orang-orang ini. Nah, di tengah-tengah agak mulai matahari udah mulai turun ya, masih pagi tapi jam 9 pagi kira-kira. Dia keluar lagi, dia cari lagi karena kebun anggurnya begitu besar. Jadi dia harus cari begitu banyak pekerja supaya anggurnya bisa cepat selesai istilahnya dituai gitu ya. Nah, lalu dia cari lagi. Dia keluar lagi jam 9 pagi. Di situ juga ada begitu banyak orang yang nggak punya kerjaan. Lalu dia ngomong lagi, "Hei gitu ya. Kalian mau nggak nih gitu ya kerja di kebun anggurku? Upahnya 1 dinar gitu ya." Sama kayak tadi ya, bedanya berapa 3 jam kira-kira ya. "Nanti kalian bekerja sampai jam 6 sore. Oke, deal gitu ya." Mereka langsung masuk, mereka bekerja. Nah, di tengah-tengah hari mungkin kira-kira kayak jam 12 siang gitu ya. Dia juga sama ya, dia keluar lagi, dia cari lagi orang yang bekerja. Sama ya, orang juga ditawarin, "Mau nggak nih kerja di kebun anggurku? Upahnya adalah 1 dinar gitu ya." Oke, deal gitu ya. Siap, mereka kerja. Lalu 3 jam kemudian, jam berapa berarti? Habis jam 12 siang, 3 jam kemudian, yes, jam 3 sore, dia juga keluar lagi gitu ya. Dia cari lagi orang untuk bekerja. Ayo, kerja yuk di tempatku." Dia lihat banyak orang yang nggak bekerja, dia ajak lagi. Come on gitu ya. "Mau nggak nih kerja di tempatku? Berapa gajinya?" Upahnya 1 dinar ya, sama semua ya, 1 dinar. Oke, deal. Padahal mereka bekerja aja mungkin cuma kurang 3 jam lagi ya kan, jam 6 sore karena kan sudah selesai. Lalu tidak lama kemudian, 2 jam kemudian, berarti jam berapa? Yes, jam 5 sore. Ternyata dia juga keluar lagi gitu ya, dia cari lagi orang. Dia bilang sama orang-orang, "Ayo, kalian kenapa kok nggak bekerja? Ayo, kerja di kebun anggurku yuk. Berapa upahnya?" Sama, 1 dinar ya. Kerjanya kurang berapa lama? Cuma sejam doang misalnya gitu ya. Oke, mereka bekerja. Nah, tibalah malam hari ya, jam 6 itu tadi. Lalu mereka panggil, ayo. Dia bilang sama supervisornya dia gitu ya, "Ayo suruh panggil semua pekerja yang tadi sudah saya kerjakan untuk datang dulu." Dan dia panggil urutannya berdasarkan yang terakhir masuk. Jadi yang masuk jam berapa tadi? Yes, jam 5 sore. Dia panggil, "Ayo." Mereka kasih uang berapa tadi sesuai perjanjiannya? Yes, 1 dinar. 1 dinar. Oke. Yang jam 5 sore sudah pulang, semua dapat 1 dinar ya. Lalu yang jam 3 sore ya kan, habis jam 5 jam 3 kan, mundur kan. Sama ya, mereka dapat berapa? Yes, 1 dinar sesuai perjanjian di awal, ya enggak sih? Nah, lalu mereka yang udah datang lebih pagi, mereka berpikir nih, wah, yang sejam sama 3 jam ya, itu aja dapat 1 dinar. Berarti aku pasti dapat bonus, ya kan? Karena kan aku kerjanya lebih lama, ya kan? Nah, semuanya dapat habis dari jam 3, lalu mundur jam berapa tadi? Jam 12. Sama, tetap 1 dinar. Lalu yang jam 9 sama, tetap 1 dinar. Yang jam 6 pagi, yang terpagi sekalipun juga sama, dapat berapa? 1 dinar. Loh, yang jam 6 pagi mulai, yang jam 9 ini sudah mulai ngomel ya. Gimana sih? Padahal tadi aku kerjanya lebih lama. Kenapa gajinya sama gitu ya, ngomel-ngomel udah mulai gerundel di belakang. Nah, tuan ini dengar ya, dia dengar orang-orang ini mulai ngomel-ngomel gitu ya. Lalu dia tanya sama orang-orang ini, "Loh, kenapa kok kamu iri gitu ya? Bukankah aku ini berlaku juga adil sesuai dengan perjanjian kita tadi? Kamu dapat berapa tadi janjinya dari awal? 1 dinar. Nggak ada pembicaraan yang kerja lebih lama dapat uang lebih banyak. Perjanjian kita dari awal adalah 1
dinar. Maksud sih aku nih nggak adil gitu kan. Dan lagian kenapa sih kalau misalnya aku mau bermurah hati buat kasih orang-orang yang kerjanya cuma sebentar ini sama gajinya dengan kalian. Toh dalam tanda kutip ini kan uang saya gitu kan, orangnya bilang gitu. Nah lalu Tuhan mengakhiri dengan kata-kata ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke, kalimat terakhir itu mungkin buat kita jadi bingung apa ini maksudnya gitu ya. Intinya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan ya. Ini bicara soal apa? Kalau mungkin yang lebih gede sudah mengerti, ini bicara pertobatan ya. Waktu banyak orang yang bertobat, mungkin di momen-momen di akhir kehidupan mereka, tapi mereka juga istilahnya sama-sama mereka juga masuk ke surga yang sama dengan kita yang sudah bertobat jauh. Mungkin dari kita kecil kita sudah bertobat, kita sudah ngerti Tuhan dari kita baby, dari kita masih anak-anak. Tapi orang yang sudah tua sekalipun nanti kalau mereka baru bertobat, mereka juga sama seperti kita yang sudah bertobatnya lebih lama. Nah itu yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu murah hati ya. Dia itu sangat mengasihi semua orang, semua umat, nggak peduli siapapun dan nggak pakai pilih-pilih. Jadi dia itu mau menunjukkan betapa murah hatinya dia. Nah, kita nggak bicara soal yang itunya ya, kita akan lebih fokus ke murahannya. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat murah hati. Berarti kita ini siapa? Anak-anaknya, ya nggak sih? Kita ini anak-anak Tuhan, kita juga bisa punya DNA murah hati. Nah, kayak tadi misalnya kasih gambar di awalnya tentang keluarga ya, ini papa, mama, kakek, nenek. Ada kemiripan di antara mereka semua, karena apa? Ini adalah DNA yang diturunkan dari grandpa-grandmanya menuju ke anak-anak dan cucunya gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan DNA, sama kayak kita ya. Kita punya juga DNA-nya Tuhan karena kita ini adalah apa? Anak-anaknya Tuhan. Lah, tapi gimana gitu kita bisa menumbuhkan atau mengeluarkan sifat murah hati ini? Nah, ini kita punya gambaran yang sedikit mungkin lebih sederhana buat kita semua ya. Buat anak-anak yang kecil-kecil juga bisa mengerti, buat yang lebih gede juga mungkin ada sedikit lebih sulit, tapi kita akan pelajari sama-sama dengan perlahan-lahan sebentar nih. Nah, Miss yang punya sesuatu nih hari ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini adalah, kalau ini tidak ada hubungannya ya. Ini adalah tanaman ya. Kalian lihat ada bunganya, ada ranting-rantingnya, ada daun-daunnya gitu ya. Mungkin di antara kita ada yang suka memelihara tanaman di rumah ya. Nah, mungkin kita juga tahu asalnya nggak selalu sebesar ini ya, nggak selalu sudah tumbuh lengkap seperti ini. Tapi biasanya mulai dari biji atau mungkin yang dari bibit ya, lalu mereka disiram, dirawat, mereka bertumbuh. Nah, bayangkan gimana bunga ini bertumbuh kalau seandainya dia seperti ini. Ya, kayak rantingnya ini dia lepas sendiri, apakah dia bisa menumbuhkan bunga? Ya nggak bisa ya, karena apa? Dia tidak tertanam bersama dengan ini ya di tanah dan akar-akarnya dari tanaman ini. Jadi dia nggak bisa bertumbuh dengan baik. Ini gambarannya sama kayak kita ya. Kalau kita mungkin yang besar-besar ya, kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, di mana Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai pokok anggur yang benar ya. Kalau kita menempel di pokok anggurnya, kita bisa menumbuhkan anggur-anggur yang walaupun mungkin kita nggak berasal dari pohon ini, tapi ketika kita dicangkokkan, ditempelkan di pohon ini, kita juga bisa mengeluarkan bunga yang sama gitu ya. Itu maksudnya gambarannya pokok anggur itu tadi. Jadi kalian bisa baca sendiri dari rumah. Jangan jadi bingung ya, gak apa-apa dibaca aja. Nah, ini ilustrasinya apa sih? Menggambarkan kalau kita nggak tertanam, kita nggak istilahnya nggak ikut di dalam ini tanaman ini, kita nggak akan bisa mengeluarkan bunga yang ini. Kita akan seperti ini, ranting ini. Ya, karena dia nggak ada hubungannya sama ini, jadi dia nggak bisa mengeluarkan bunganya ini. Karena apa? Ya itu tadi, kalau kita tidak tertanam dengan baik di dalam sini, kita nggak akan bisa mengeluarkan apa yang harus jadi bunganya. Sama kayak roh. Kalau kita tidak tertanam di dalam Tuhan dengan baik, kita nggak akan bisa punya roh murah hati itu. Bukan berarti nggak ada ya. Roh murah hati itu mungkin ada karena kita kan anak-anak Tuhan, tapi kita harus tertanam seperti ini loh. Tanaman ini ya di rantingnya, kalau ini saya cabut, pasti dia akan mati. Pasti dia akan gugur. Atau mungkin ini yang belum ada bunganya ini. Kalau ini misnya putus, dia nggak akan bisa mengeluarkan bunga seperti ini. Karena apa? Dia tidak tertanam.
ya. Jadi itu adalah gambarannya. Gimana caranya tertanam? Gampang banget ya. Setiap minggu kita diajak berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, dengerin firman, baca firman Tuhan. That's the only way kita bisa tertanam. That's the easiest way. Gak ada cara lain dan gak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain itu. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita mau sama kayak Tuhan. Apa? My God is gracious. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu murah hati. Gimana caranya? Kita harus tertanam. Karena apa? Balik itu lagi ya, my God is gracious. Tuhan kita tuh murah hati. Apapun yang sudah kita lakukan, hal buruk apapun yang sudah pernah kita lakukan, Tuhan tuh begitu murah hati, Dia akan mengasihi dan menyayangi kita, bahkan Dia juga bisa nih menumbuhkan kita ya, membuat kita bisa jadi orang yang juga murah hati, sama seperti Tuhan kita. Karena apa? My God is gracious. Oke, sudah selesai nih ibadah minggu ini. Kita ulangi lagi ya, sobat, kebenarannya adalah my God is gracious. Kita ulangi sekali lagi, my God is gracious. Dan ayat penuntunnya diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 or Matthew 20 verse 1 until 16. Dan ayat hafalannya diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Or Luke 6 verse 36. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Oke, yuk kita semua mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang pemurah, dan Tuhan yang sayang banget sama kita. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Jagai kami selalu Tuhan di sekolah, di setiap perjalanan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe YouTube Joy Kids Online Service. Dan see you next week.